Tak habis-habisnya upaya pemerintah memacu konsumsi masyarakat. Setelah sebelumnya insentif untuk mobil di bawah 1.500 cc, kali ini tambahan insentif untuk pembelian mobil di atas 1.500 cc. Semua dapat, semua kebagian, tapi skema insentifnya berbeda. Selengkapnya akan saya paparkan dalam promo beli mobil ala Sri Mulyani. Kita langsung lihat slide yang pertama. Semakin beragam insentif untuk sektor otomotif di Indonesia. Pemerintah kali ini memutuskan memberikan insentif diskon PPNBM pembelian mobil dengan kapasitas silinder mesin 1.501 cc sampai dengan 2.500 cc. Namun jelas skemanya berbeda ya dengan insentif sebelumnya untuk kendaraan di bawah 1.500 cc. Jadi kalau kendaraan 1.501 cc sampai dengan 2.500 cc tidak dapat diskon PPNBM sampai 100% seperti kendaraan di bawah 1.500 cc. Jadi maksimal hanya 50% saja diskon pajaknya. Jadi insentifnya tidak sampai PPNBM 0% atau pajak 0%. Kita akan lihat skemanya seperti apa. Jadi ada dua skema pengurangan PPNBM yang diberikan pada kendaraan 4x2 dan 4x4. Kita akan coba lihat satu persatu ya. Untuk kendaraan 4x2 ini diskon PPNBM-nya sebesar 50%. Untuk tahap 1 yaitu di bulan April hingga Agustus 2021 yang tadinya 20%. Menjadi 10%. Dan yang tahap 2 yaitu pembelian dari bulan September hingga Desember 2021 yang tadinya 20% menjadi 15%. Jadi kalau mau diskonnya makin besar ya harus buru-buru beli ya. Kedua untuk kendaraan 4x4 ini diskonnya maksimal sebesar 25% saja. Jadi untuk tahap 1 yaitu bulan April hingga Agustus 2021 yang tadinya 40% menjadi 30%. Dan tahap kedua bulan September hingga Desember 2021 yang tadinya 40% menjadi 35% saja. Tapi tidak hanya skemanya yang berbeda, syarat lainnya juga berbeda dengan mobil yang di bawah 1.500 cc. Seperti apa kita akan coba lihat slide berikutnya. Jadi yang bisa mendapatkan diskon PPNBM ini adalah mobil kapasitas di atas 1.500 cc hingga 2.500 cc yang memiliki kandungan lokal di atas 60%. Kalau mengacu pada syarat ini, mobil yang pasti lolos adalah Innova dan Fortuner. Karena Innova ini kandungan lokalnya 75%, sedangkan Fortuner 85%. Kita lihat seberapa besar diskonnya ya. Kalau Innova baru yang paling basic ini misalkan dimulai dari harga Rp342.400.000. Setelah didiskon ini jadi Rp333.844.500. Dan untuk tipe yang paling advance ini dari Rp445.700.000 menjadi Rp406.325.000. Jadi lumayan ya ini diskonnya 39 jutaan. Lalu kita lihat Fortuner. Yang paling basic ini dimulai dari harga Rp512 juta. Kalau di diskon PPNBM harganya ini bisa turun hingga Rp471.890.000. Sedangkan untuk tipe tertinggi Fortuner ini termasuk dalam kendaraan 4x4 ya. Jadi skemanya berbeda seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi dari Rp711.600.000 ini bisa mencapai diskon 167 jutaan sampai ke Rp543.705.000. Jadi sebenarnya lumayan begitu ya untuk membeli. Nah, ketentuan kandungan lokal ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang memberikan diskon PPNBM untuk mobil di bawah 1.500 cc yang mewajibkan partikel buatan dalam negeri mencapai 70% dari kendaraan tersebut. Memang sektor otomotif terdampak cukup besar akibat pandemi di 2020. Penjualan mobil menurun, padahal negara-negara lain sudah bisa mengakali penurunan penjualan mobilnya. Seperti apa? Kita akan coba cek slide berikutnya. Pertama kita akan lihat di China ya. Di saat terlihat nih ekonominya melemah dan penjualan mobil mulai terkontraksi, pemerintah China secepatnya memberikan insentif subsidi penjualan mobil baik untuk tipe emisi rendah maupun konvensional. Per bulan Mei 2020 China sudah berhasil membangkitkan pertumbuhan penjualan mobilnya hingga 15% secara year on year. Demikian juga dengan tetangga ASEAN kita yaitu ada Malaysia dan Thailand. Malaysia memberikan diskon pajak mobil hingga 100% di Juni 2020 untuk mobil rakitan lokal dan 50% untuk model impor utuh atau CBU per Juni hingga Desember 2020. Akibatnya per September 2020 sudah mulai kelihatan nih peningkatan penjualan mobil sampai 26,4% secara year on year. Lalu Thailand juga memberikan insentif kupon tukar tambah senilai 100.000 baht atau kalau dirupiahkan itu sekitar 47 juta rupiah untuk membuat penjualan mobilnya bisa naik 2,2% dibandingkan di September tahun 2019. Sedangkan di Indonesia per tahun 2020 kemarin kalau menurut data dari Gaikindo penjualan dari dealer ke konsumen di Indonesia ini turun hingga 44,7% dibandingkan di 2019 lalu.
Tanpa adanya insentif dari pemerintah tidak mungkin penjualan mobil kita bisa pulih, apalagi jika bersaing dengan negara-negara tetangga yang sudah memberikan diskon di sana-sini begitu ya. Ini pun sempat mendapatkan penolakan 2 kali dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, waktu itu di bulan September dan juga di awal Oktober. Pada waktu itu, Menko menganggap pemerintah telah banyak memberikan insentif perpajakan sejak awal tahun 2020 untuk mendongkrak perekonomian. Tapi kemudian setelah dievaluasi lebih dalam lagi, usulan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk memberikan diskon PPNBM akhirnya di-approve juga oleh Ibu Sri Mul. Lalu apakah efeknya akan langsung terasa dalam waktu dekat? Kita akan coba cek slide berikutnya. Jadi kalau dilihat dari pabrikan mobil terbesar di Indonesia begitu ya, Toyota kontribusi mobil di atas 1.500 cc hingga 2.500 cc ini memang tidak sebesar mobil di bawah 1.500 cc. Di luar insentif PPNBM, mobil sekelas Innova dan Fortuner ini menyumbang penjualan 20%, di saat 1.500 cc menyumbang hingga 40%. Jadi apakah imbasnya akan sebesar insentif yang sebelumnya sudah diberikan? Kalau kita lihat pada pekan pertama Maret 2021 setelah resmi aturannya diterapkan begitu ya insentifnya, pemesanan mobil di bawah 1.500 cc ini bertambah hingga 140%. Lalu untuk yang di atas 1.500 cc hingga 2.500 cc seperti apa? Nah ini mungkin kita harus buktikan nanti di kuartal 2 ya perbandingannya. Tapi yang jelas tujuan memperluas diskon ini adalah untuk meningkatkan penjualan kendaraan bermotor begitu ya. Diharapkan jika konsumsi kendaraan bermotor ini naik, maka industri otomotif akan bangkit. Dan tidak hanya penjualan mobil, tapi juga industri turunan seperti komponen dan juga partikel-partikel di dalamnya yang berpotensi ikut naik. Dan diharapkan juga bisa menyebabkan ekonomi berputar dan membantu pemulihan ekonomi nasional yang sudah terdampak parah akibat pandemi.